Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang bagaimana kita itu berbuat baik dengan cara yang baik pula. Kenapa saya mengambil tema itu? Karena sepertinya banyak di antara kita sebagai orang yang beriman kepada Allah punya niat baik, tapi dalam mengerjakan kebaikan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka untuk itu keinginan baik kita seharusnya didukung dengan dasar-dasar yang lain agar keinginan baik kita itu benar-benar menjadi amal soleh di hadapan Allah. Umpama kalau kita contohkan tentang sholat, umpamanya kita ingin sholat, kan baik itu. Tapi kalau kita tidak tahu cara sholat dengan benar, maka bisa jadi sholat kita tidak sah, tidak diterima atau batal. Umpamanya sholat subuh yang hanya 2 rakaat dilakukan 4 rakaat umpamanya, karena ketidaktahuannya, karena hanya memakai satu dalil bahwa kita diperintahkan untuk sholat, salah satunya subuh. Itu satu contoh. Dan kemudian banyak contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain, umpamanya kita diperintahkan kalau memotong hewan kurban, itu ya memang kita dianjurkan, disunahkan, atau mungkin diwajibkan ketika kita sudah mampu. Tapi kan ada cara-cara bagaimana agar kurban kita itu diterima. Umpamanya ya kapan waktunya, ya kan? Pokoknya belum hari raya Idul Adha kita sudah motong duluan, ya mungkin tidak sah, tidak menjadi hewan kurban, mungkin menjadi sedekah biasa. Kemudian cara menyembelih, kita disuruh menyembelihnya umpamanya. Tapi kan tidak hanya sekedar menyembelih begitu saja, ya mungkin pisaunya harus tajam. Terus ketika mengasahnya ya jangan di depan hewan itu juga kan ada dalil-dalil yang menganjurkan seperti itu. Yang artinya ketika kita berbuat baik, ya dilihat-lihat dulu, ada nggak dalil-dalil yang lain yang mendukung atau memberi aturan atau memperingatkan sesuatu yang baik tadi agar diterima, karena ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Kemudian contoh yang lain, ada sebuah anekdot atau cerita yang mungkin tidak asing bagi kita. Umpamanya ada sebuah kapal yang memuat banyak orang, ada yang di bawah, ada yang di atas. Kemudian yang di bawah haus,
ingin minum, kemudian melubangi kapal, ya akhirnya kan tenggelam. Akhirnya yang dapat musibah ya semuanya, yang tidak tahu menau yang di atas kena juga umpamanya. Itu artinya ketika dia ingin berbuat baik untuk dirinya agar tidak kehausan, tapi tidak diperhitungkan apakah kebaikan itu membawa dampak yang tidak baik untuk yang lain atau tidak, umpamanya. Itu kan juga perlu. Dan kemudian juga kasus yang sekarang lagi ramai, umpamanya kita memboikot sesuatu karena sesuatu juga, itu juga ya perlu diperhitungkan walaupun niatnya baik. Tapi kira-kira ada nggak pihak yang terzolimi atau menjadi susah orang lain umpamanya? Nah, itu perlu dipikirkan. Kalau kita berbuat baik tapi mendolimi yang lain, berarti kita juga ada sesuatu yang harus dibenahi, diluruskan, atau kurang pas mungkin, kan begitu. Umpamanya boikot apa? Makanan umpamanya. Anggaplah makanan itu apa, tahu, tempe goreng, dengan alasan ini itu boikot penjual tahu dan tempe tadi tidak tahu menau, dia jadi korban. Sudah terlanjur beli untuk dijual umpamanya, nggak ada yang beli, sehingga dia rugi. Bukan hanya rugi karena sudah terlanjur beli tadi, terus dibuang umpamanya, karena ada yang mencontohkan barang-barang yang diboikot itu dibuang begitu saja. Nah, ini kalau tempe dan tahu tadi dibuang, apa enggak ngenai ayat yang lain? Kita tidak boleh mubazir. Mubazir dosa, temannya setan. Ditambah lagi, kalau kita punya pemikiran bahwa itu haram dimakan, semuanya, kita salah lagi mengharamkan sesuatu yang Allah menghalalkan. Jadi malah kita itu bisa salah di hadapan Allah itu berlipat ganda, mendolimi orang, kemudian barang itu menjadi mubazir, kemudian ya bisa jadi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Belum lagi orang tadi jualan agar bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mungkin untuk makan, untuk sekolah anaknya, untuk bayar angsuran apa umpamanya. Gara-gara itu dia tidak bisa melakukan semuanya itu, sehingga menjadi masalah. Belum lagi yang mungkin merasakan dampak seperti itu tidak satu dua orang, banyak. Nah, itu yang salah siapa nanti? Kalau kita yang melakukan pemboikotan tadi, apakah kita mau lepas tangan begitu saja? Oh, itu urusan dia. Yang penting saya membela ini, Islam ini umpamanya. Apakah hanya seperti itu? Jadi perlu dipikirkan sesuatu yang menurut kita baik itu kira-kira dampaknya baik atau tidak. Kalau tidak, jadi dikaji lagi apakah tidak ada cara yang lain. Apalagi kita sebagai umat Islam kan harus nyontoh Rasul, bagaimana cara Rasul, atau bagaimana Allah memerintahkan kalau ada kasus-kasus yang mungkin mirip, sehingga kita tidak
keliru sehingga kita berbuat kezaliman tadi. Maka untuk itu mari kita renungi kembali apa-apa yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya sudah tepat, sudah pas apa belum, sehingga kita itu juga akan jadi tahu bahwa yang kita lakukan itu benar-benar baik atau belum begitu baik. Apalagi kalau kita ingat sebuah hadis yang sering kita dengar yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linas. Sebagai manusia itu ya yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kalau seperti itu ada yang terzalimi, ada yang jadi susah, kira-kira itu bermanfaat bagi yang lain atau tidak? Kalau tidak, bagaimana hadis itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita itu semangat 45 ingin berbuat kebaikan ini itu, tapi kita lupa atau kita itu tidak berpikir 1, 2 atau 3 kali atau lebih kan, agar jangan sampai kita berbuat baik niatnya tapi ternyata kita malah berbuat zalim terhadap saudara kita yang lain secara tidak langsung ataupun langsung. Nah, ini yang dan nah itulah yang bisa saya sampaikan yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.